Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Tempat saya belajar sekaligus mengajar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Asep Gani Nurjaman, bertugas di SDN 3 Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Sebagai guru kelas, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditori dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa mengeksplor benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, berdiferensiasi proses, yaitu mengkombinasikan dengan ice breaking dan game interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk. Seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentasi di depan umum. Demikianlah penjelasan terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalian sehat? Sehat. Kalian happy? Happy. Senang? Senang. Ceria? Ceria. Semangat? Semangat. Semangat buat kalian setiap hari untuk di sekolah. Senang, happy, ceria, gembira, semangat ya. Oke, untuk lebih tambah semangat lagi kita bernyanyi ya. Oke, udah bisa nyanyi ya? Yang tangan di atas, hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Tangan di atas, mencapai bintang. Tangan di samping, bulan teman. Tangan ke depan, lihat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, jangan diputar. Tunggu
kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Uji untuk pimpin doa. Uji ke depan. Sini. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, Bapak ingin tanya tentang kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ya. Nah, terima kasih. Jadi harus rajin ke sekolah, ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya, selanjutnya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, masih ingat kesepakatan kelas kita? Yang pertama, siswa masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, yang ketiga, kesempatan yang harus dipatuhi oleh kita bersama. Yang pertama, siswa datang tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan tertib dan berbicara sopan, baik dengan guru atau siswa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bersama belajar di kelas, tidak boleh ada yang bercanda dan ribut di kelas. Itu kesepakatan yang telah kita sepakati di kelas 6 ini. Oke. Pada minggu kemarin sudah dibahas tentang makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada makhluk hidup apa saja? Ya, ciri-cirinya bernapas, bernyawa, terus uji apa? Bisa apa? Tumbuh berkembang biak. Nah, bisa tumbuh, berkembang biak. Yang termasuk makhluk hidup apa saja? Leha? Hewan. Manusia. Yang termasuk makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, tumbuhan, dan hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada berapa macam cara tentang perkembangbiakan tumbuhan? Ada berapa? Yang bisa bantu jawab? Naskah, ada berapa cara? Dua. Apa saja? Perkembangbiakan secara vegetatif dan bagus. Jadi ada 2 cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif, ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melalui proses kawin, ya, yaitu proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Proses penyerbukan itu dilakukan oleh tumbuhan dan terjadi pembuahan. Biasanya tumbuhannya yang berbiji, berbuah, dan berbunga. Itu proses perkembangbiakan secara generatif, ya. Ada beberapa macam nama bagian-bagian bunga. Ya, kita akan lihat ke depan. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan membagi 3 kelompok, ya. Oke, kelompok yang pertama ini perempuan sini. Yang kedua yang ada di depan Bapak.
Yang ketiga ada di samping kiri. Jadi ada 3 kelompok pada pelajaran ini. 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti ada perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk mengisi bagian-bagian bunga yang ada di depan. Di sini sudah ada gambar bagian-bagian bunga. Nanti tiap kelompok memasangkan sebuah nama-nama bunga dari mulai nomor 1 sampai 9. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan sebuah kertas yang berisi nama-nama bagian bunga. Nanti kalian tempelkan ke depan. Sekarang Bapak panggilkan perwakilan kelompok 1 untuk menempelkan nama-nama bagian bunga untuk ke depan. Silakan siapa? 3 orang boleh. Coba sebutkan ke peserta yang lain. Azhara ada apa? Dasar bunga ya. Azhara akan menempelkan dasar bunga. Silahkan di nomor yang mana dasar bunga. Ya, selanjutnya Eliza. Ada apa Eliza? Tangkai bunga, silahkan. Selanjutnya ada Pelisa. Pelisa ada kelopak, silakan. Di nomor berapa dipasangkan pada gambar bagian-bagian bunga nomor? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Boleh 3 orang atau 4 orang semuanya boleh, ya. Kelompok 3 akan memasangkan bagian-bagian bunga. Razka, ada apa? Coba kepala putik. Dipasangkan di nomor berapa? Di nomor 4. Tapi ada apa? Tangkai putik. Faiz, coba dilihatin. Faiz megang nama apa? Faiz. Hah? Benang Sari. Silakan nomor berapa Faiz? Selanjutnya kelompok terakhir. Di sini ada Puji, Baim, dan Padli. Padli memegang apa Padli? Coba lihat ke sini. Kepala Sari Baim. Ada bakal biji Puji, ada mahkota. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kita periksa bersama-sama ya apakah betul atau ada yang kurang tepat dalam memasangkan nama-nama bagian-bagian bunga ke dalam gambar yang ada di depan. Baik, ini adalah bagian-bagian bunga yang telah kalian pasangkan pada gambar di papan tulis. Ada mahkota. Ini mahkota ini adalah bagian bunga nomor 1. Ya. Yang kedua ada kepala sari. Ya. Yang nomor 3 ada benang sari. Yang keempat kepala putik. Yang kelima tangkai putik. Yang keenam ini bakal biji. Yang ketujuh tangkai bunga. Yang ke-8 dasar bunga, dan yang terakhir yang ke-9 bunga. Oke, itu adalah nama-nama bagian nama bunga ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyerbukan. Jadi sekali lagi, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, di mana dalam perkawinan itu ada sebuah penyerbukan antara benang sari kepada kepala putik. Ya.
Jadi perlu kalian ketahui pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terdiri dari dua, ya. Serbuk sari dan putik. Di mana serbuk sari ini dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan, ya. Sedangkan putik ini merupakan sel kelamin betina pada tumbuhan berbunga. Jadi pada proses penyelebukan itu terjadi pembuahan, ya, antara serbuk sari terhadap kepala putik sehingga terjadi proses pembuahan, ya. Jadi ada serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan dan putik yang merupakan sel kelamin betina pada suatu tumbuhan berbunga. Oke. Anak-anak sekalian, gimana, masih semangat? Sebelumnya Bapak ingin mendengarkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, ya. Pada materi perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara untuk berkembangbiak. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif itu maksudnya adalah secara apa? Secara kawin, ya. Terjadi penyerbukan dan pembuahan. Dan secara vegetatif apa? Vegetatif. Secara tidak kawin, ya. Oke, pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan mana saja yang melakukan proses secara generatif dan vegetatif, ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok. Coba siapa yang suka menggambar, melukis? Yang suka melukis atau menggambar? Tuh. Coba siapa yang suka menulis? Yang suka menulis? Terakhir, yang suka langsung berpraktek. Langsung praktek. Oke, ada ya. Nah, silakan dibagi 3 kelompok, ya. Yang suka melukis atau menggambar, yang suka apa tadi? Menulis, dan yang suka praktek. Ini ke sini. Apika, suka menulis, ini suka praktek. Sana. Oke. Ya. Kita sudah membagi yang suka menulis, yang suka menggambar, dan yang suka praktek langsung, ya. Jadi di sini Bapak akan membagikan sebuah tugas. Di sini kelompoknya yang suka praktek langsung, ya. Ini yang suka menulis. Oke, sekarang silakan berkelompok mengerjakan sebuah tugas yang Bapak berikan.
Ini ada proses penyerbukan ya. Dari pertama sampai terakhir. Di sini ada beberapa macam tanaman yang berkembang biak secara vegetatif ya. Vegetatif juga ada yang vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Di sini adalah bagian nama-nama bunga. Ya, silakan. Baik, di sini Bapak sudah membagi kelompok, yaitu tentang kelompok yang visual, secara visual. Jadi seorang siswa yang bisa menyerap pembelajaran dengan cara melihat, dan juga ada kelompok yang secara auditori. Jadi bagaimana siswa yang bisa menyerap pembelajaran secara mendengarkan, dan juga ada kelompok yang kinestetik, itu bagaimana siswa senang dengan pembelajaran bisa langsung praktek. Ya. Sebelumnya mari kita saksikan video tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya, baik secara generatif maupun vegetatif. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan dari tugas yang sudah Bapak berikan. Ya, mari kita lihat. Halo, jumpa lagi dengan belajar singkat. Kali ini kita akan membahas penyerbukan. Apa yang penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya atau cabutnya serbuk sari di kepala kulit. Makhluk hidup apa yang mengalami proses penyerbukan? Betul, penyerbukan terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Yuk kita pelajari bukan detail. Proses penyerbukan diawali dengan terlepasnya serbuk sari dari kepala sari. Kepala sari yang sudah pecah akan melepaskan serbuk sari di dalamnya. Serbuk sari berbentuk bulat dan ukurannya sangat kecil. Serbuk sari yang terlepas dari kepala sari tidak semuanya menempel di kepala kutil. Hanya beberapa butir serbuk sari saja yang berhasil sampai dan menempel di kepala kutil. Dari serbuk sari yang menempel di kepala kutil, hanya beberapa butir yang berhasil masuk ke lubang akar biji. Serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga bertemu dengan sel kelamin betina di dalam buah bakal biji. Setelah terjadi pembuahan, maka muncul proses pembelahan sel di dalam buah bakal biji. Sel-sel yang membelah ini akan menjadi biji yang nantinya menjadi bakal tanaman baru. Pada awalnya, bakal biji terbungkus oleh bakal buah. Bakal buah ini adalah calon buah yang biasa kita nikmati kelezatannya. Nah, seperti itulah proses penyerbukan terjadi sampai nantinya muncul individu baru. Sekian video kali ini. Terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan praktek ya, yaitu tentang metode kinestetik, di mana tadi di kelas sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, dan pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya, di mana perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini melibatkan induk jantan dan induk betina. Jadi tujuan perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat lain. Jadi ada beberapa vegetatif di mana ada dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua adalah secara buatan.
contoh vegetatif secara alami yaitu dengan tunas. Ada umbi akar, ada geragi atau stolon, ada akar tunggang, spora dan tunas adventif. Ya. Nanti kita jelaskan langsung bagaimana tanaman apa, seperti apa. Di sini ada beberapa tanaman yang sudah anak-anak kelas 6 lakukan. Ini adalah sebuah proyek kelas 6 yaitu menanam tanaman. Di sini ada tanaman dengan cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara buatan. Ya. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Di sini contoh tanaman buah seperti rambutan, mangga, jambu air, dan sebagainya. Yang kedua dengan cara mensetek. Di sini ada singkong dan tanaman lain. Juga ada dengan cara menempel, ya. Dan juga dengan cara lainnya juga, ya. Baik, di sini Bapak memegang sebuah tulisan. Di sini ada tebu, ada seledri, ada jahe, ada cabai, ada bawang. Di mana teman-teman di sini akan mempraktekkan mana tanaman cabai, mana tanaman daun, mana tanaman jahe dan tebu. Baik, silakan. Di sini ada kelompok 3 yang akan menempelkan langsung ke polybag. Silakan bantu. Ini adalah tanaman cabai di mana perkembangbiakannya secara generatif yaitu melalui biji. Dan ini ada tanaman seledri. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, tetangga, penyerbukan silang dan penyerbukan batang, ya. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Ya, perkembangbiakan ini hanya memerlukan satu induk saja. Jadi boleh dikatakan perkembangbiakan vegetatif ini tanpa melalui perkawinan, ya. Jadi sudah praktek di luar. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini ada perkembangbiakan secara buatan dan ada perkembangbiakan secara alami. Kalau secara alami salah satunya adalah tunas, ya. Contohnya apa? Tunas bukan pisang, bambu, jahe dan ada gerigi, siporoa dan tunas adventif lainnya. Selain tunas alami juga ada vegetatif buatan, ya. Ada mencangkok, menyetek, populasi, menempel dan lain sebagainya, ya. Kalau menempel atau mensetek itu bisa tanaman singkong, mencangkok, tanaman mangga, tanaman bunga lainnya. Jadi itu materi sehari ini, mudah-mudahan kalian bisa mendefinisikan dan mengidentifikasi mana-mana saja tumbuhan yang melalui proses perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Mari kita sayangi lingkungan, pelihara lingkungan, jaga lingkungan, ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa, ya. Puji untuk memimpin doa ke depan. Silakan puji. Marilah kita